Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Mari kita simak penjelasannya bersama guru-guru tercinta dalam Damai Indonesiaku siang ini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, senang sekali saya Yomi Fitri hadir saat ini langsung dari Masjid Al-Ikhlas di Perum Polri Jatikerangga, Bekasi, Jawa Barat. Di mana hari ini majelis ilmu hadir dengan tema yang sangat menarik, yakni adalah berdamai dengan takdir, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah dan juga Ustadz kita, guru-guru kita di Damai Indonesiaku, yang akan dipandu langsung oleh rekan saya Muhammad Sofyan yang saat ini berada di dalam masjid. Silakan Sofyan. Baik, terima kasih Yomi Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang betul sekali apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, bahwa tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan apa yang menjadi keseharian kita, yaitu bagaimana kita berdamai dengan takdir. Insya Allah guru-guru kita akan menjelaskan kepada kita bagaimana berdamai dengan takdir. Alhamdulillah ada Kiai Haji Haris Hakam, kemudian juga ada Ustadz Ahmad Selamat Ibnu Syam, dan juga ada guru kita Ustazah Ebira Hasanatina. Pemirsa, di segmen satu ini Ustadz Ahmad Selamat Ibnu Syam akan menyampaikan subtema berkaitan dengan takdir menurut konsep Al-Quran. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Madiwara, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Haris Hakam, guru kita Ustazah Ebira, host kita Ustaz Sofyan, seluruh hadirin hadirat Majlis Ta'lim di Masjid Al-Ikhlas, dan seluruh pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Tema kita pada siang hari ini adalah tentang takdir. Betul nggak, Bu? Hah? Lemes banget. Hah? Ya. Sebelum kita berbicara panjang, kita harus tahu dulu konsep qadha dan qadar. Konsep qadha dan qadar adalah rukun di antara rukun iman yang harus kita imani. Ya, ada berapa rukun iman, Bu? Nah, salah satunya adalah qadha dan qadar. Banyak di antara kita yang tidak paham atau keliru memahami qadha dan qadar. Sebagian kita memahami qadha dan qadar itu semacam semuanya itu paksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan orang masuk surga, Allah menentukan orang masuk neraka, itu dari zaman kita kemudian masih di dalam perut. Betul nggak? Ya, itu ada hadis yang sahih. Sebagian kita kemudian kalau gitu Ustaz, ngapain kita beribadah kalau emang sudah ditentuin mah? Betul apa betul? Hah? Sempat nggak berpikir begitu? Mungkin sebagian kita akan berpikir begitu, betul? Itu karena kita salah memahami qadha dan qadar. Apa itu qadha? Ya, qadha itu adalah ilmullah al-azali. Pengetahuan Allah, ilmu Allah yang diketahui oleh Allah tentang apa yang akan datang. Jadi Allah itu sudah tahu jam 12 lewat 40 menit Ibu Siti Malkonah ada di Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas. Ya. Itu semua sudah tahu. Dari zaman kemudian ibu lahir sampai ibu wafat, itu Allah sudah tahu rekam jejaknya. Maka ketika berdasarkan pengetahuan Allah itulah kemudian ditentukan ini masuk surga, ini masuk neraka. Jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba kemudian langsung ditentukan ini surga, ini neraka. Tanpa kemudian ada sebab, tidak. Karena ilmu Allah beda sama ilmu kita. Kalau ilmu kita taunya yang lalu saja kan. Kalau Allah yang akan datang dan detailnya itu sudah tahu. Maka qadha adalah ilmu Allah yang akan datang, dan qadar adalah ketika sesuatu itu terjadi.
Di ilmu Allah, Allah tahu bahwa ibu Siti siapa? Migrofah ada di sini. Nah, ketika jam 12.30 teng betul-betul ada di sini, itu namanya qadar. Paham? Jadi kalau begini adil nggak? Allah adil nggak? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah nggak mungkin nyanyain iman kita. Allah nggak mungkin nyanyain amal kita. Dan ini kemudian konsep yang harus dipahami oleh kita semuanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi yang tidak engkau sukai itu justru baik buat engkau. Sebaliknya, bisa jadi yang kau sukai itu buruk buat engkau. Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian terbatas pengetahuannya. Ibu, pernah menghadapi sesuatu yang buruk? Pernah. Itu insya Allah yang terbaik buat ibu. Ibu kenal Ummu Salamah? Kenal nggak? Bukan tetangga sebelah, bukan. Ya, Ummu Salamah seorang sahabiat yang terkenal. Suaminya Abu Salamah. Abu Salamah wafat. Ini padahal suami paling ganteng, paling soleh, paling nggak ada duanya. Ketika beliau wafat, Ummu Salamah nangis. Tapi beliau menerima takdir itu dan berkata, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku dan kemudian apa? Gantikan aku yang terbaik. Apa yang terjadi, Bu? Setelah itu Ummu Salamah dilamar oleh Rasulullah SAW. Coba, kalau suaminya kagak meninggal, kira-kira jadi istrinya Rasul nggak? Jadi kadang kita itu udah tiba-tiba udah langsung kemudian berontak saja. Memang qadha itu ada dua, ada yang mubrom, ada yang muallaq. Qadha yang sudah dipastikan tidak mungkin berubah lagi. Ibu misalkan cungur hidungnya pesek, itu nggak bakal bisa berubah. Walaupun ibu, ya Allah, mancungin hidung saya, itu nggak bakal bisa. Itu namanya qadha Ibu dilahirkan di mana, itu kemudian qadha mubrom. Ada yang namanya qadha muallaq, yang itu tergantung kemudian kita. Walaupun di ilmunya Allah sudah mubrom, sudah tetap, tapi di ilmunya malaikat, dicatat malaikat masih muallaq, masih tergantung. Kalau ibu rajin sedekah, nanti dipanjangin umurnya. Kalau bapak kemudian rajin sedekah, kemudian diluasin rezekinya, itu namanya qadha muallaq. Ya, kita diberikan ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menentukan apa yang kemudian kita pilih. Jadi bukan kemudian kita ada beranggapan bahwa Allah itu nggak adil. Kok dia nggak sholat, tapi kok duitnya banyak. Ada yang begitu? Hah? Main judi mulu, mobilnya 10, istrinya 4. Waduh. Ya. Ada yang begitu? Jangan kemudian berpikir kemudian nggak adil. Rizki itu bukan hanya duit, Bu. Rizki itu bukan hanya mobil. Rizki itu kesehatan. Ibu mau nggak mobil 10 tapi tiap hari masuk rumah sakit? Bapak mau nggak duitnya banyak tapi apa yang terjadi? Anaknya kemudian yang satu berzina, yang satu narkoba. Mau? Rizki itu kemudian anak soleh, rizki itu kemudian suami yang soleh, istri yang soleh, itu rizki. Maka kemudian kata Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui, sedangkan kalian itu terbatas pengetahuannya. Maka jangan pernah kemudian berpikir buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, contoh lagi dalam Al-Quran. Ummu Musa, ibunya Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Ibunya Nabi Musa diminta untuk menenggelamkan Musa di sungai Nil. Coba ibu mana yang tega? Tega nggak, Bu? Ini anak kesayangan. Kenapa? Karena waktu itu seluruh anak-anak kemudian di Mesir diminta dibunuh. Apa yang terjadi Bapak Ibu-ibu? Justru itu yang terbaik buat ibunya Nabi Musa. Akhirnya itu Nabi Musa kecil datang ke istananya Fir'aun, diasuh malah jadi anak angkat, nggak jadi dibunuh. Coba, ya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang nggak enak itu justru kemudian mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Mudah-mudahan dengan konsep ini kita semuanya makin yakin, makin percaya, makin iman tentang qada dan qadarnya Allah. Dan jangan pernah kemudian suudzon lagi sama Allah, ya.
Bahwa Allah nentuin surga dan neraka itu berdasarkan pengetahuan Allah yang detail tentang apa yang kita lakukan. Allah sudah tahu ibu nanti besok akan bermaksiat, bertoat, udah tahu semuanya. Makanya penentuannya itu setelah kemudian ada rekam jejak semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz Selamat Ibnu Syam atas tausiah di segmen 1 ini. Bagaimana ketika kita mencapai puncak ketinggian iman, itulah ketika kita meyakini takdir Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Bisa jadi apa yang kita rasakan itu buruk, namun sesungguhnya itu baik dari Allah dan itu baik juga untuk kita. Lalu bagaimana dengan konsep innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga sampai kaum itu merubah nasib itu sendiri. Bagaimana pula dengan cara merubah takdir? Insya Allah di segmen kedua nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Ebira Hasanitnya. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Anda kembali di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, pemirsa. Di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Selamat yang menjelaskan mengenai konsep takdir dalam Quran. Di mana memang takdir merupakan ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia, di mana sejak dalam kandungan atau bisa disebut juga dengan kodo dan qadar. Namun pemirsa, apakah takdir tersebut bisa diubah? Di segmen ini kita akan membahasnya dengan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Ebira berikut ini. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fassalli wa sallim afdalas salati wa atammat taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita, Kiai Haji Ahmad Selamat Ibnu Syam, Kiai Haji Haris Hakam. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati guru-guru kita. Host kita Ustadz Ahmad Sofyan, ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah, serta seluruh pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Sehat semuanya? Badannya sehat? Pikirannya sehat? Hatinya sehat? Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Judulnya adalah berdamai dengan takdir. Kalau kita mau berdamai dengan takdir, kuncinya adalah beriman dan yakin dengan segala apa yang Allah tetapkan buat kita. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Islam tidak menafikan bahwasanya manusia Allah berikan kehendak untuk dapat memilih. Memilih dalam bersikap seperti apa dia menyikapi ketetapan yang Allah berikan kepadanya. Betul enggak? Betul. Maka dalam firman Allah dalam Al-Quran, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Dalam surah Al-Insan ayat 3, Allah Ta'ala sampaikan, sesungguhnya kami telah menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Kemudian dalam realitanya, manusia Allah berikan kehendak untuk menentukan sikapnya. Bagaimana dia beribadah, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia tidur, betul? Betul. Tapi kehendak manusia yang harus kita bawahi,
kita garis bawahi adalah kehendak manusia ini tidak akan terjadi tanpa adanya kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Barang siapa yang mereka berkeinginan untuk mengikuti jalan yang lurus, sesungguhnya mereka tidak akan bisa berkehendak kecuali Allah Rabb semesta alam yang menghendakinya. Maka ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, tadi sudah disampaikan ada jenis takdir, yakni takdir mu'allaq. Takdir yang bisa dirubah dengan ikhtiarnya manusia. Takdir mu'allaq tuh kayak misalkan tercatat untuk kita nih nasibnya bodoh. Maka bodoh ini bisa kita rubah menjadi agak pinter dikit. Kemudian tercatat untuk kita nasibnya dompetnya tipis. Bisa kita rubah dengan ikhtiar manusia biar dompetnya jadi tebelan dikit. Kan begitu, betul? Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah itu punya kehendak, punya wewenang untuk menghapus catatan dan menetapkannya, dan di sisinya lah ada buku induk catatan takdirnya manusia. Maka kalau tadi dikutip ayatnya oleh Ustadz Sofyan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai dia merubah sendiri. Oleh karena itu ada beberapa amalan yang bisa kita kerjakan sebagai bentuk tawasul kita, ikhtiar manusiawi kita untuk bisa merubah takdir yang kurang baik menjadi lebih baik. Yang pertama adalah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ikhtiarnya dengan cara silaturrahim. Nyambung tali persaudaraan antar sesama kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ayyubsatalahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang dia pengen dilegain rezekinya. Pengen enggak? Pengen banyak rezekinya, jangan cuma banyak tapi berkah. Wa yunsa'alahu fi athari. Siapa yang dia pengen umurnya dipanjangin? Umurnya panjang pengen bu? Pengen pak? Umur yang panjang yang bagaimana? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling bagus adalah khairukum man tala umruh wa hasuna amalu. Dia yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Jadi kita minta umur yang panjang, bukan yang tua-tua keladi. Apa itu tua-tua keladi? Makin tua makin dalam hal taat nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kita mau rezekinya Allah lapangkan, kalau kita mau umurnya Allah panjangkan, falyasil rahimah. Hendaknya kita menyambung tali silaturahim. Yang kedua, sedekah, berbagi apa yang kita punya kepada orang lain. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innas sadaqata la tudfi'a ghadabar rabb wa tadfa'u maitatassu. Sesungguhnya sedekah, kita berbagi nggak disebutkan nominalnya, nggak disebutkan sedikit banyaknya, sedekah semampu kita bisa. Itu bisa memadamkan kemarahannya Allah dan bisa menghindari kita dari kematian yang su'ul khatimah. Kalau begitu kita balik. Tandanya sedekah bisa bikin Allah redha dan bisa menghantarkan kita kepada akhir yang baik, yakni husnul khatimah. Dengan cara apa? Sedekah. Dan yang ketiga, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ketika seseorang Allah berikan ketetapan, Allah berikan ujian yang dia rasa begitu berat, mentok sana sini, dicari jalan keluar kemana nggak ketemu, jangan lupa ada pintu langit yang selalu terbuka. Maka caranya kita merubah takdir yang paling ampuh adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini udah sering kita dengar nih dalam hadis sahih. Sesungguhnya Allah Ta'ala turun
ke langit dunia setiap sepertiga malam, kemudian berkata, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apa ada hambaku yang istighfar kepadaku maka akan aku ampuni. Hal min taibin fa'atuba alaih. Siapa di sini hambaku yang bertaubat akan aku terima taubatnya. Wahal min sa'ilin fa'u'tiyalah. Adakah di sini dari hamba-hambaku yang punya minta kepadaku, niscaya akan aku berikan. Maka ini kesempatan buat kita. Tawaran dari Allah. Kalau ada nasib-nasib yang kurang baik dari diri kita, minta sama Allah supaya Allah gantikan dengan nasib yang lebih baik. Amin, amin ya Rabbal. Kalaupun Allah tidak mengganti dengan nasib yang lebih baik, setidaknya Allah ciptakan rasa redha dalam hati kita untuk segala ketetapan yang Allah berikan. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Hadani Allah wa iyyakum jami'an ila siratihil mustaqim. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ebira telah menjelaskan bahwa ada takdir yang mu'allak atau takdir yang bisa dirubah. Dengan kita rajin bersedekah, dengan kita berdoa, dengan kita berikhtiar bersungguh-sungguh. Sehingga insya Allah apa yang kita inginkan insya Allah kita dapatkan. Lalu bagaimana? Pertanyaannya adalah ketika apa yang kita inginkan masih saja tidak sesuai. Nah di saat itulah kita berdamai dengan takdir. Inilah nanti selengkapnya akan dijelaskan di segmen ketiga nanti bersama guru kita Kiai Haji Haris Hakam. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anda masih di program Damai Indonesiaku. Di segmen kedua tadi kita mendengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Ebira bagaimana ada takdir mu'allak atau takdir yang bisa dirubah. Namun pertanyaannya, bagaimana ketika takdir mu'allak segala ikhtiar telah kita lakukan namun tidak sesuai dengan keinginan kita, di saat itulah kita berdamai dengan takdir. Nah, selengkapnya akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Haris Hakam. Selamat mengikuti. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahadah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin zil haudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirah amma ba'du. Guru kita, sahabat saya Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Slamet Ibnu Syam, Ustazah Ebira, Ustadz Sofyan, para tokoh masyarakat, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Ibu, dari dua penjelasan Ustadz dan Ustazah tentang takdir, tambah jelas apa tambah pusing? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau ingin dipermudah, ada ulama yang mempermudah. Yang pertama beliau mengatakan, para teolog mengatakan bahwa takdir itu kalau dia disebut dengan at-takdirul am, takdir yang berlaku umum, itu dia sebuah skenario yang bersifat menyeluruh, bukan cuma manusia saja, tapi dunia, flora, fauna, alam semesta itu dalam satu paket skenario, maka itu disebut dengan at-takdirul am. Ma yata'allaku minal azal, yang berhubungan dari zaman azali. Apa itu azali? Zaman sebelum ada zaman. Ibu, kita ini disebut siang, ada pagi, ada malam, setelah ada matahari. Sebelum matahari itu sudah ada Allah, sudah ada penciptaannya. Nah, itu disebut dengan zaman azali. Pada zaman azali A sampai Z sudah dibuat blueprint, sudah dibuat sebuah ketentuan berlaku umum. Yang kedua,
takdir yang berkenaan dengan satuan-satuan manusia, binatang dan alam semesta yang disebut dengan apa itu? At-takdirul al-muta'allaq bil basyariyah. Takdir yang berhubungan dengan insan, dengan kemanusiaan. Ini barangkali yang perspektif kita ingin bicarakan. Ibu bapak saudara sekalian yang berbahagia, apa itu takdir? Ibu pakai emas, Bu? Alhamdulillah. Emas yang ibu pakai itu ada kadarnya. Kadar itu dari bahasa Arab. Ada yang kadarnya 24 gram, ada yang 22, 18 karat ya. Nah, kadarnya itu ada yang 24 karat, 22, 23, 18 dan sekebawahnya. Itu namanya kadar. Bahasa Arabnya qadar. Nah, yang disebut dengan takdir itu adalah limit ukuran dari A sampai Z untuk orang per orang. Rezekinya ditentukan ini dari A sampai Z, itu namanya ada takdir buat dia. Rezeki, umur. Kalau orang tidak bunuh diri, umurnya 100 tahun, maka dia akan sampai. Tapi kalau dia bunuh diri, maka dia akan terhenti. Oleh karena itu ayat yang mengatakan la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun itu ammah, umum. Ketika seorang sahabat diceritakan oleh Nabi, dulu ada seorang laki-laki yang mengerat ya tangannya sehingga darahnya habis, maka dia meninggal. Ketika dia meninggal, karena tidak syarat hidupnya tidak ada. Syarat sebagai sebuah makhluk hidup, darahnya habis. Apa yang dikatakan Allah? Badarallahu abdi bi. Hambaku ini lebih mendahulukan kehendaknya dari ketetapanku. Nah, jadi takdir tidak bisa dilampaui, tapi dia bisa dilakukan secara ikhtiar, secara ekstrim. Kalau dia bunuh diri. Orang punya rezeki, dikasih takdirnya 100 juta. Tapi tidur terus. Tidak mau bekerja, tidak mau mengembangkan diri. Maka bisa jadi rezekinya dia cuma 10 juta. Itulah Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan takdir. Nah, ada orang yang kecewa dengan takdir, Pak Ustadz, dari dulu sampai sekarang saya sudah berusaha, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, tapi kok nggak berhasil. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mesti membedakan mana itu takdir Allah, mana cobaan Allah. Kenapa begitu? Bisa jadi belum berhasil, tidak berhasil karena Allah punya maksud sama kita. Ya. Yang kedua, kalau tidak berhasil bisa jadi bukan tidak berhasil, tetapi Allah sedang mencoba. Idza ahabballahu ibtalahu. Allah kalau senang sama seseorang, Allah kasih cobaan. Allah kasih musibah sebagai pengukur. Ada orang usahanya bagus, doanya bagus. Maka ditetapkanlah rezekinya, ditambahkan maksimal dari sebuah yang sudah ditetapkan. Tetapi Allah coba. Ternyata ketika dia punya duit, tetangganya yang susah payah dia tidak mau bantu. Ternyata ketika dia punya uang sedikit, udah nggak ke majelis taklim lagi. Punya duit sedikit, taklimnya pindahnya di mall. Ada nggak yang seperti itu, Bu? Nah, Allah kasih cobaan, menurut Allah dia nggak bagus kalau rezekinya dimaksimalkan. Kenapa? Ternyata dia kalah dengan uang itu tadi. Karena dunia tidak dijadikan kendaraan untuk sampai tujuan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para pemirsa dimanapun Anda berada, ini mesti kita cermat. Harus teliti betul, ini takdir, ini apa, ini cobaan. Tadi kalau Ustaz Selamat bilang, kalau sudah catatannya pesek,
ya catatannya pesek, ibu jangan bilang gini dulu, kenapa nggak lahir di Amerika mamanya. Ya, itu udah termasuk skenario yang yang secara keseluruhan itu tidak bisa lagi kita merubahnya. Tapi kalau yang menyangkut aspek kehidupan, yang menyangkut ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain sebagainya, pada makom ikhtiar kita diminta untuk melakukan secara maksimal. Apabila kita sudah maksimal melakukannya, maka saat itu titik itu berhenti, itulah takdir Tuhan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, terima kasih Kiai Haji Haris Hakam yang telah menjelaskan bahwa bagaimana kita berdamai dengan takdir. Ada cobaan dan juga ada takdir. Nah, di segmen berikut kita akan perdalam lagi materi kita pada siang hari ini melalui segmen Tanya Jawab. Ada rekan saya Yomi Fitri yang sudah bersama jamaah. Silakan Yomi. Baik, terima kasih Sofyan. Kita akan memberikan kesempatan bagi jamaah untuk memberikan pertanyaan. Saat ini sudah bersama saya salah satu jamaah dengan Bapak siapa dan apa yang ingin ditanyakan Pak? Terima kasih, saya Abdul Haris. Mungkin bisa untuk kita semuanya pertanyaan saya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya kepada para guru kita. Tema kita pada siang hari ini adalah berdamai dengan takdir. Ini sebelum berdamai ini ceritanya. Sampai tadi ujungnya sampai ke berdamai, ini sebelum berdamai ceritanya. Kita bukan untuk menjustifikasi atau mengeksploitasi, tidak dipungkiri ada saudara-saudara kita yang sejak lahir mungkin sampai akhir hayatnya itu hidup di dalam kondisi fisik yang tidak seperti kita. Ataupun mentalnya juga tidak seperti kita. Sehingga peluang untuk yang disampaikan seperti tadi, mughayyir, merubah nasib, itu hampir tertutup. Pertanyaannya hanya ada dua, ini para guru kita, mohon pencerahannya. Yang pertama, bagaimana Islam memandang yang seperti ini? Kemudian yang kedua, solusi apa yang bisa diberikan untuk saudara-saudara kita yang demikian. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Bapak pertanyaannya, insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Namun usai jeda berikut tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Kita kembali di program Damai Indonesiaku di sesi tanya jawab. Tadi ada jamaah kita yang menanyakan, ada Bapak Abdul Haris menanyakan bagaimana dengan ketika ada seseorang dari lahir dengan kondisi fisik dan mungkin mental yang berbeda, bagaimana Islam memandangnya dan bagaimana Islam memberikan solusi. Nah, insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Selamat terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa tadi? Haris. Ya, alhamdulillah ya. Saya menjawab dengan salah satu riwayat dari kitab Sahih Al-Bukhari. Ada dua jenis orang yang digambarkan ya. Jadi ada satu jenis pertama adalah orang yang hidupnya susah terus. Dari mulai lahir susah. Mau sekolah, susah. Cari kerjaan, nikah, mati, mahal katanya di Jakarta kuburan ya. Pokoknya susah terus. Lalu terus Allah masukkan dia ke surga. Sebentar ke surga, dirasain ke surga. Ketika masuk surga itu ditanya sama dia, kamu pernah susah enggak? Kata dia enggak pernah. Jadi indahnya surga membuat dia lupa kalau dia itu pernah padahal hidupnya susah terus. Ibu pernah nggak saking girangnya lupa diri, pernah nggak? Keluar tiba-tiba celananya pendek. Waduh, naudzubillah kan, saking girangnya tuh. Itu kenikmatan dunia, bagaimana kenikmatan di surga yang disebut mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, tidak pernah terbesit dalam hati kita. Orang yang kedua, orang hidupnya senang terus. Pokoknya dari mulai lahir disiapin semuanya. Dari mulai sekolahnya, kuliah, segala macamnya sampai kemudian
Matinya aja ya hartanya dikubur bareng dia. Ya. Lalu dimasukin ke neraka sebentar sama Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, "Kamu pernah seneng enggak?" Dia bilang enggak pernah. Jadi dahsyatnya siksa neraka membuat dia lupa kalau dia pernah padahal hidupnya enggak pernah Bagaimana enggak, Bu? Satu kerikil di neraka kalau kita injak, kepala kita hancur, Bu. Itu kalau kita bayangkan ya. Maka kalau kita melihatnya begitu, dunia ini sebentar aja, Bu. Ya, betul enggak? Kayaknya baru kemarin, besok ini udah wajahnya udah asar ini. Bentar lagi maghrib ya, insya Allah husnul khotimah semuanya ya. Pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Allah kasih kekurangan, ada kelebihan. Tadi saya sampaikan ya, ada orang yang nggak punya anak selama hidupnya. Lihat kisahnya kemudian Nabi Daud dengan Nabi Khidir alaihissalam disuruh nyembelih anak. Terus dijawab sama Allah, kenapa? Apa hikmahnya sembelih anak? Ternyata anak ini kalau besar nanti menjerumuskan orang tuanya kepada kekafiran. Coba lebih baik mana punya anak tapi ibu kafir atau nggak punya anak tapi soleh dan masuk surga? Lebih banyak punya anak masuk surga. Iya itu juga sama, ya kan? Yang kedua juga seperti tadi suaminya meninggal Ummu Salamah, gimana nggak sedih? Nggak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah kata Ummu Salamah ya. Kan tapi dia dengar Rasulullah ya kata kalau kamu kena musibah baca doa ini, ya Allah berilah saya pahala terhadap musibah ini dan gantilah yang lebih baik. Kayaknya ragu-ragu, kagak ada yang lebih ganteng daripada suami gua katanya. Gitu kan? Dia nggak mikir ternyata ada Rasulullah yang lebih ganteng, yang lebih hebat, yang lebih mulia. Jadi kalau suami ditimpa kemudian misalkan wafat, sabar. Mungkin ada takdir yang lebih baik. Yang kemudian terkadang kita itu pengen buru-buru aja sih. Jangan buru-buru ya. Jangan tergesa-gesa. Emang manusia itu ajal disebut dalam Al-Quran. Terburu-buru ya. Ada skenario Allah yang lebih baik yang kemudian Allah siapkan buat kita semuanya. Kalaupun tidak di dunia, di akhirat nanti mulia, bahkan lupa semua kesusahan itu. Baik. Saya ya udah cukup ya. Baik. Terima kasih. Baik, mungkin bisa ditambahkan oleh Kiai Haji Haris Sekam apa yang saya mencoba mengejawantahkan apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi. Bagaimana dengan ketika orang kekurangan secara fisik dalam hal ini mungkin cacat begitu ya. Kemudian juga kekurangan secara mental dalam hal ini mungkin kelainan jiwa begitu. Apakah ini juga dikatakan takdir, Yai? Fadhol, Yai. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Dalam setiap orang itu tubuh kita ini dua, ada raga, ada sukma, ada zahir, ada batin. Kalau yang cacatnya yang fisik, maka bisa jadi Allah lebihkan pada dimensi yang lain, yang spiritual, yang sifatnya non fisiknya itu dikasih lebih. Kenapa? Ternyata sejak kecil dia nggak mengeluh. Ada orang yang jalannya kurang sempurna, ketika dia mau ikut hacking, orang menolak, tidak enak, tapi tidak memungkinkan. Tetapi ternyata dia bisa naik ke atas gunung gitu. Lalu kalau dia bilang dia disabilitas, dia kurang, apanya yang kurang? Ternyata dia bisa. Nah itu oleh karena itu cara mengukur kesempurnaan itu tidak sama. Ya, cara mengukur kesempurnaan itu tidak sama antara manusia dengan Allah. Saya belum pernah mendengar ada orang yang cacat bawaan itu dia merasa minder, dia merasa kurang, tidak seperti orang lain. Kecuali yang cacatnya itu setelah ya dia tadinya sempurna, maka di situ itu bukan takdir, itu cobaan. Ada orang sakit, Bu. Ketika dia mau diobati oleh orang kaya naik kuda, dia bilang mau dibawa kemana aku? Akan aku obati kau ke rumah tabib itu. Maka dia bilang turunkan aku di sini. Tidak kakek, aku akan antarkan kau untuk berobat. Jangan sampai aku mengucapkan 3 kali. Kalau 3 kali aku mohon kupukul mukamu. Karena ternyata dia nggak mau berobat. Dia bisa menemukan Tuhan dan dekat dengan Tuhan dengan penyakitnya yang melekat dengan dia. Allah sakit, ampun Allah, ya Allah. Saya tidak pernah mengucapkan ketika saya sehat. Saya tidak pernah menjadi dekat dengan sehat. Kalau kau bikin sembuh, sesungguhnya bibir ini akan kering.
Oleh karena itu tergantung cara pandang kita. Saya kira gitu. Baik, Masya Allah, terima kasih Yusuf Sakam atas jawaban yang disampaikan. Jelas sekali bahwa sesungguhnya mungkin kalau istilah bahasa Jawa itu sawang sinawang begitu ya. Jadi melihat dari sisi yang lain bisa jadi itu justru baik bagi kita. Justru ketika kita diberikan nikmat itu justru jadi sombong dan berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sudah ada rekan saya Yaomi yang sudah bersama jamaah yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Ustazah Ebira. Silakan Yaomi. Ya, Sofyan, pertanyaan berikutnya ini bersama saya dengan Ibu Nur Saida. Silakan Ibu, apa yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, yang ini pertanyaannya hampir semua jamaah atau tetangga saya sendiri mungkin juga begitu. To the point-nya begini. Sholat sudah dikerjakan, ibadah semuanya sudah dikerjakan. Larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Tapi kenapa hidup kok masih susah aja gitu ya. Terus untuk cari jalan keluarnya itu terkadang kita pinjam uang dengan tetangga. Nah, apakah meminjam uang dengan tetangga atau dengan orang lain itu termasuk hal berdamai dengan takdir atau melawan takdir? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung Ustazah Ebira menjawab dari pertanyaan dari jamaah tadi, silakan. Baik, tadi pertanyaannya itu sangat relate ya dengan kehidupan kita. Perlu kita ketahui bersama bahwa dikatakan ad-dunya darul imtihan. Dunia ini adalah tempatnya kita dicoba. Orang Bu, Pak, kalau pengen naik kelas itu ada ujiannya, betul ya? Tapi harus kita pegang tuh erat-erat. Firman Allah dalam Al-Quran di akhir surah Al-Baqarah itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan kita ujian di luar batas kita punya kemampuan. Artinya kalau kita masih sekolah SD, Allah nggak bakalan ngasih kita soal anak SMP. Betul ya? Kalau kita anak SMP nggak bakalan dikasih soal anak kuliahan, nggak. Semuanya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Nah sekarang diambil contoh kalau misalkan Allah berikan kita kesulitan ekonomi. Ujian berupa kesulitan ekonomi. Kemudian terpaksa harus meminjam uang kepada tetangga. Dalam Islam berhutang boleh, tapi dibayar. Makanya dalam Al-Quran itu kita diperintahkan kalau punya utang dicatat. Betul kan? Betul. Biar apa? Kalau ternyata utang kita belum lunas, kemudian ajal kita udah sampai, keluarga tahu kita punya utang. Kan begitu. Nah sekarang yang kebanyakan terjadi di masyarakat ketika seseorang berhutang itu ketika ditagih utangnya yang ditagih lebih galak daripada yang nagih. Ada yang begitu? Sebelah mana duduknya? Boleh berhutang tetapi dibayar. Tapi Nabi Muhammad SAW itu bersabda dalam hadisnya, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau kita berhutang untuk kebutuhan hidup yang emang mepet banget harus ngutang, saya kira nggak masalah. Masalahnya sekarang orang banyak yang ngutang buat gaya hidup. Betul nggak? Betul ya, banyak orang yang ngutang untuk gaya hidup. Nah ini syukurnya harus kita lebarin. Qalban syakiron, itu harta yang paling mahal. Punya hati yang bersyukur. Maka kata Nabi, warda bima qasamallahi takun aghnan nas. Redha dengan apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita udah jadi orang yang paling kaya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah Ebira. Mungkin setelah tadi di penjelasan kita pinjam kemana-mana begitu ya. Mungkin bukan hanya berdamai dengan takdir, mungkin berdamai dengan keadaan ya Ustazah ya. Jadi menurunkan standar kehidupan kita. Nah masih ada satu segmen lagi di sesi tanya jawab. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.
Anda kembali di Damai Indonesiaku hari ini dengan tema berdamai dengan takdir. Kita berikan kembali kesempatan untuk bertanya pada jamaah. Ada Bapak Dwi di sini. Bapak Dwi, apa yang ingin ditanyakan? Singkat saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang terhormat ada guru-guru besar kita yang hadir di depan. Pertanyaan kami yaitu yang pertama, Allah memang menentukan takdir ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kadang-kadang secara teori saja. Tapi kenyataannya dalam hidup kita, justru kita itu enggak mau diatur sama Allah. Maunya diatur sama dirinya sendiri. Sehingga dalam kita sebagai manusia yang masih makom ahzab kita ini, yang makom kadang-kadang lupa ingat gitu. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita tuh pengen seneng aja. Tapi kita sulit, dia nggak mau. Seperti itu. Artinya dalam intinya kita nggak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maunya diatur dirinya sendiri. Nah, pertanyaan kami, apakah hubungannya dengan diri kita, dengan ibadah kita yang sudah kita lakukan? Apakah itu tercermin dalam kehidupan kita? Dan bagaimana tips-tipsnya untuk kita bisa merasakan bahwa nilai ketuhanan itu ada dalam hati kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dijawab dengan singkat, Pak Kiai Haris. Baik. Hadirin sekalian yang berbahagia, kalau seandainya manusia ya punya sikap bahwa dia bisa menentukan dirinya sendiri, sebenarnya secara faktual menggerakkan, mengedipkan mata saja orang nggak mampu. Kelingking yang kita anggap ini bagian dari tubuh kita ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat ada di kalangan Bani Israel yang 700 tahun umurnya. Hanya beribadah saja. Kemudian pada dialog imajinasi dikatakan, udkhuluha birahmatillah, masuklah kau ke dalam sorga dengan rahmat Allah. Orang ini bilang, la adkhulu bi a'mali, bukan dengan rahmat Allah. Aku masuk ke dalam sorga itu dengan amal ibadahku sendiri. Maka Allah bilang, ya kalau begitu keluarkan orang itu, hitung 700 tahun ibadahnya dengan karunia Allah yang diberikan kepadanya. Itulah yang jadi keputusannya. Maka ternyata dengan mengedipkan mata saja sudah tidak imbang ibadah 700 tahun. Jadi Bapak saya sekalian, memang ada egoisme, anania dalam tubuh kita itu ada. Tetapi kita harus mengendalikan dia hanya dalam batas ikhtiari. Kalau dalam batas ikhtiar, kita tidak sepaham dengan kaum Jabariyah yang mengatakan manusia itu seperti wayang. Tidak sependapat. Sehingga semau dalang maka itu yang menjadi sebuah hal yang ditampilkan. Dan kita juga tidak sependapat dengan kaum Mu'tazilah yang mengatakan manusia 100% menentukan dengan akalnya kehidupannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ma baina manzilatain. Ada makom ikhtiar, apabila tidak dibenturkan, disitulah yang namanya takdir. Baik, Ustazah Ebira mungkin bisa sedikit menambahkan apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi, yang cenderung manusia ini mau enaknya sendiri, tidak mau diatur Allah Subhanahu wa taala, namun kita sesungguhnya apa yang diatur Allah itu baik untuk kita. Silakan sedikit saja Ustazah Ebira. Baik, yang pertama kita harus mengenal hakikat kita diciptakan Allah. Kenapa kita ada di sini? Kenapa kita hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kemudian yang kedua, kita selama ini kepada Allah mungkin cuma tahu. Bu, Pak, kenal sama Allah cuma sekedar tahu, nggak kenal sama Allah. Tahu, kayak saya nih, sekarang ada di daerah mana nih? Daerah mana nih? Jatiranggan. Tahu.
Tapi kalau saya dilepas di sini saya nggak ngerti harus jalan kemana. Sekedar tahu. Maka dengan Allah tuh nggak cukup tahu. Dengan Allah itu harus kenal. Kalau kita kenal sama Allah, kita jadi tahu apa yang Allah mau, apa yang Allah nggak mau. Apa yang Allah redha, apa yang Allah nggak redha. Gimana caranya biar kita kenal Allah? Belajar. Jangan berhenti belajar. Kalau kita mau lebih menghayati ibadah kita supaya merasakan keberadaannya Allah, kita belajar. Kenapa? Karena dikatakan man zadahu ilman zadahu khaufan. Siapa yang dia ilmunya bertambah, rasa takut kepada Allah juga harus bertambah. Maka kita harus punya prinsip ngaji sampai mati. Apa? Ngaji sampai mati. Insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, Ustazah Ebira, Ustaz Selamat, kemudian juga Kiai Haji Haris Hakam yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua di siang hari ini. Semoga apa yang diberikan oleh guru-guru kita tadi menambah keimanan kita, menambah kualitas kita untuk semakin ridho dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga kita bisa berdamai dengan takdir. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Akhirnya mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan. Saya Yomi Fitri. Serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita tundukkan kepala, kita munajat, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang pandai mendengar kebaikan dan mampu melaksanakannya. Allahumma lakal ham wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Ya Allah, perbaguslah amal ibadah kami. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.